Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan keberlimpahan dalam kehidupan ini, masih bisa bernafas, bisa menghirup udara yang segar, dan Allah memberikan keselamatan kepada kita, ketentraman, kedamaian, keindahan dalam kehidupan ini, semua karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita belajar bersama, sharing-sharing, diskusi, dan topik malam hari ini sesuai yang ada di WA Group, yaitu meneruskan kisah keluarga Yakub dengan topiknya yaitu reuni akbar. Re itu kembali, uni itu gabungan. Nah, kalau akbar itu bahasa Arab dari kabirun, artinya besar. Kalau akbar itu isim a'dham. Kalau bahasa Inggrisnya superlatif, artinya sangat besar. Jadi kabirun itu besar, tapi kalau akbar lebih besar. Artinya apa? Ya nanti akan kita melihat ternyata keluarga Yakub ini yang tadinya ya Yusuf berpisah lama kemudian bisa bertemu lagi, ini namanya kan juga istilahnya reuni. Jadi re itu kembali, uni gabung lagi. Sebagai awal ya, kita membaca surat 12 ayatnya 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhabu bi qamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basirum wa tuni bi ahlikum ajmain. Jadi di sini Yusuf ini berkata kepada saudaranya, pergilah kalian dengan membawa bajuku ini. Jadi supaya pulang ke rumah ayahnya, lalu usapkanlah ke wajah ayahku ya, gamis atau baju itu. Dia nanti akan melihat kembali dan bawalah semua keluargamu kepadaku. Jadi ini pesan Yusuf ya, idhabu. Idhab dari kata zahaba yadhabu yang artinya pergi. Idhab di sini adalah fi'il amr ya, kata kerja perintah. Kemudian ada wawu jamak, ini menunjukkan orang banyak, lebih dari 3 orang. Jadi idhabu ya. Bi komisi ya. Bi dengan komis itu kan baju ya. Karena sinya ini ada ya, ini artinya bajuku. Bi dengan komisi bajuku, itu maksudnya begitu. Hada ini ya. Jadi istilahnya kalau kitabi ini kitabku, kalau komisi ya ini komisku gitu. Di sini memang disuruh yaitu baju itu ya letakkanlah di atas wajah bapakku ya. Watsiyabi ya. Karena ternyata memang Yakub ini bisa melihat dengan penciuman ya, maksud saya melihat dengan penciuman ya.
Jadi sangat tajam penciumannya sehingga mencium baju Nabi Yusuf saja bisa melihat Yusuf. Jadi ini sebagai landasan hukum kita dalam kita mengaji tentang topiknya reuni akbar. Namun sebelum kita menginjak ke reuni akbarnya, ya, ini ayatnya, kita kilas balik dulu, ya, atau kita review dulu ya. Jadi di sini Yusuf ini ada ikatan, ya, rahasia antara dengan saudaranya yang adiknya Bunyamin yang tak terputus ya ini. Jadi dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya atau Bunyamin di sisinya. Dia Yusuf berkata, sungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi begitu kakak-kakaknya dan juga adiknya ini datang ke Mesir kepada Yusuf setelah Yusuf ini menjadi apa istilahnya perdana menteri gitu aja atau pejabat tinggi, ya. Bunyamin ini adiknya ini memang didekatkan, ya. Jadi kalau kita membahas ini ya, jadi kita pernah bertanya mengapa dalam drama keluarga Nabi Yakub ini yang penuh entering tadinya hanya Bunyamin yang mendapat tempat khusus di hati Yusuf. Karena Bunyamin tidak ikut-ikutan, ya. Mengerti Yusuf ini, Bunyamin tidak ikut-ikutan. Nah, kisah ini bukan sekedar romantisme persaudaraan biasa, melainkan ya masterclass psikologi tentang ketangguhan ikatan saudara sejati di tengah badai pengkhianatan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya saudara ada hubungan darah, ya, itu mbok maune sedina padu ping 50 paribasane. Engko nek adoh mbuh setahun apa 2 tahun kangen. Niki namanya ada hubungan darah. Jadi kalau karo sedulur wis ora ndirasa kangen, lah ini namanya wis dah lain, itu fitrahnya enggak ada, mesti ada, ya. Walaupun misalnya saudaranya ini orang genah gitu ya. Tapi namanya saudara, apalagi tunggal keringkel, ya. Tunggal keringkel ngertos Bu? Bahasa Indonesianya apa? Maksud tunggal ibu gitu lah. Kadang kan bapaknya beda ngeten ya gitu. Tapi yang namanya tunggal ibu karena ya kalau satu ibu itu berbeda dengan apa istilahnya tunggal ayah siji ibu kan. Maka di sini ya Bunyamin dan Yusuf ini satu ibu. Ya, kita lanjut dulu. Al-Quran mengisahkan dengan baik ya. Ini, waduh, habis. Bagaimana Yusuf kecil menjadi korban kecemburuan 10 saudara tirinya. Tapi ada satu sosok berbeda yaitu Bunyamin. Dalam ayat ya 69 kita menemukan momen mengharukan ketika Yusuf yang sudah menjadi penguasa Mesir membisikkan rahasia identitasnya hanya kepada Bunyamin. Sungguhnya aku adalah Yusuf saudaramu. Ini bukan sekadar pengakuan melainkan bukti ikatan emosional yang terjalin sejak kecil. Jadi memang Yusuf dan Bunyamin ini sejak kecil ini sudah istilahnya ya rukun, damai dan lain sebagainya, dan Bunyamin juga tidak ikut-ikutan dengki atau istilahnya mencelakakan Yusuf ke sumur. Maka disinilah ya sesuatu yang sangat indah sekali dalam persaudaraan itu. Dan dari perspektif psikologi ya, saya mengambil dari Dr. Usman Najati ini. Dalam analisisnya tentang dinamika keluarga Nabi Yakub menjelaskan bahwa ikatan Yusuf Bunyamin mewakili konsep ya child attachment dalam teori psikologi perkembangan sebagai saudara kandung seibu seayah anak Nabi Yakub dan Rahil. Ini kalau mungkin di perjanjian lama. Mereka memiliki dasar biologis dan emosional yang kuat, berbeda dengan saudara tiri dari ibu lain ya.
Jadi memang yang kakaknya Yusuf ke atas ini memang beda ibu. Maka di sini ya ada ikatan batin ya. Yang lebih menakjubkan adalah strategi Yusuf untuk melindungi Bunyamin. Daripada langsung mengungkapkan diri, ia memilih menyembunyikan piala emas di karung Bunyamin ya. Ini dalam ayat 70-nya. Menurut analisis psikologi yang ahli konflik ini menunjukkan kecerdasan emosional Yusuf yang tinggi. Ia ingin memastikan Bunyamin tetap berada dalam perlindungannya tanpa harus mempermalukan saudara-saudara yang lain. Jadi kan kemarin itu kan raja mimpi ya, ada sapi yang gemuk 7 dimakan sapi yang kurus 7. Sudah ditakbirkan atau ditakwilkan Yusuf pada raja yang 7 tahun itu istilahnya gemahri palodinawi, yang 7 tahun kekeringan. Maka pas kekeringan ini mencari makanan ke tempat sana yang menguasai Yusuf, karena Yusuf sudah dijadikan ya bisa jadi menguasai bulog atau apa ya kalau sekarang mungkin gitu. Karena saudaranya banyak, si Bunyamin ini dibisiki, aku saudaramu dulu Yusuf itu loh, yang kabarnya dibohongi sama kakak-kakak, saya dimakan serigala dan lain sebagainya. Maka waktu dimasukkan sumur kan Allah memberikan Yusuf, nanti kamu ingat dengan kejadian itu, tapi saudara-saudaramu itu nanti tidak ingat gitu. Ayat yang dulu kan begitu. Maka untuk melindungi Bunyamin ini, istilahnya yang bawa karung itu diisi semua. Nah, yang Bunyamin ini diberi sesuatu. Istilahnya kan nanti di pintu sana kan ada, kalau sekarang ya baterai yang bisa mendeteksi barang yang harus tidak boleh dibawa, bunyi titit gitu kalau sekarang ya. Mungkin penjenengan ke swalayan, ketutan sesuatu yang belum dibayar. Nanti di sana ada petugas, dipakai alat itu ya harus bayar. Saya dulu pernah itu ke Solo Square, beli peci sama yang ngelayani ini apanya itu ada seperti apa itu loh, bros atau apa itu di ketut nih. Saya ya agak malu itu channel. Tapi kan saya enggak mencuri. Di sana titit wah suruh Bali. Ternyata kesalahan yang ya. Padahal saya bawa anak istri, dikira Pak ya. Ya. Kalau ini memang sengaja Bunyamin dikasih itu supaya ditahan. Karena sudah dibilangin kalau aku saudaramu. Jadi Bunyamin kan ditangkap kan tenang bae to, Pak. Misalnya jenengan ya. Sing anak ragil siapa misalnya, kemudian Mas wis dadi ning kono ning dhuwur terus wis dulurku kan wis mesti dibisiki diiseni ini terus sampai sana. Bunyamin kan tidak takut ya gitu. Jadi inilah strategi Yusuf yang sangat cerdas. Pelajaran hidup yang bisa kita petik ya, pertama, ikatan darah yang kuat bisa menjadi benteng di tengah badai kehidupan. Kedua, seperti kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat ya, tidak sempurna iman seorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau bahasa saya itu kamu adalah aku yang lain. Karena kita ini secara kuantum ya sama makhluk rohani semua. Yusuf mengajarkan kita bahwa cinta sejati pada saudara berarti melindunginya, bahkan ketika kita sendiri sedang terluka. Renungan untuk kita di era yang individualistik ini, berapa banyak hubungan persaudaraan yang retak karena hal sepele. Ya kalau sekarang memang sepele bisa saudara ataupun keluarga kurang harmonis ya begitu. Cuma perbedaannya kalau sekarang kan lebih hati-hati karena belum kenal misalnya. Kita misalnya kalau dulu itu
naik sepeda apa ada orang nyegat ya gonceng gitu nunut kita enggak apa-apa zaman dulu. Sekarang kan ya karena banyak modus ya, kita itu repot juga Pak. Kalau dulu orang nunut nginep gitu kemalaman ya dipersilahkan enggak apa-apa, tapi kalau sekarang waduh zamannya sudah berbeda itu ya, itu masalah renungan di situ masalah. Jadi memang kalau dulu itu sosio religius masyarakat dulu, tapi sekarang itu agak konsumtif individualis ya. Jadi perbedaan situ. Kalau zaman mbah-mbah kita itu memang ya gotong royong masih ya itulah ya. Kalau sekarang kan mengalami perubahan karena ya nut zaman kelakone kalau kita segitu ya. Dulu ada orang meninggal ya rame-rame kita bikin makam. Tapi karena dulu orang agraris, petani, misalnya besok lagi metal atau mopok ya ditunda besok bisa. Lah sekarang ke pasar ditunda, tunda pirang jam seranu. Zamannya kan beda itu. Ya. Jadi akhirnya ya makam bayar gitu kan. Ya itu memang nut kelakuan. Tapi kalau di desa karena masyarakatnya agraris masih Pak. Dan ke desa yang pelosok itu kan. Dan masih istilahnya sosial kegotong royongan itu masih. Tapi dalam Islam ya kita tetap saling membantu ya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan gitu. Jadi kita saling gotong royong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, tidak gotong royong atau saling membantu dalam hal permusuhan dan dosa. Jadi di sini ya kisah Yusuf dan Bunyamin mengingatkan bahwa ikatan sejati takkan pudar oleh waktu atau pengkhianatan. Seperti doa Yusuf ya nanti di akhir kisah itu ada doanya ya. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa tawafana muslimin kan gitu ya. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, sebuah permohonan untuk disatukan kembali dengan keluarga dalam ridho ilahi. Mungkin inilah saatnya kita ini secara kekinian kita mungkin lama nggak ketemu dengan kawan ya. Saatnya kita mengingat, kemudian ya kita bisa nelpon saudara yang sudah lama tak bersua, mengingat bahwa dalam ikatan darah ada rahmat yang tak ternilai. Karena seperti kata Yusuf kepada Bunyamin, kadang kita hanya perlu satu orang yang tetap murni di hati meski dunia penuh pengkhianatan. Jadi satu orang sebagai saudara yang dekat itu sudah mewakili yang lain. Sekarang support bahasan juga nanti belum masuk reuni akbarnya ya, tapi reuni akbarnya ayatnya sudah saya sampaikan depan. Jadi ada food estate ya, estate dan program ketahanan pangan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini pintar sekali mengelola karena sudah tahu ya bahwa nanti ada panen raya dan ada kekeringan. Jadi dia bisa merubah Mesir ini jadi super power ekonomi pada masanya. Ya. Ini dikuatkan landasannya surat Yusuf juga ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ya. Makana li Yusufa fil ardi ya yatabau ya yatabau minha khaisu yasha nusibu biroh matina mayasha wala ya wala yudiu ajrul muhsinin. Seperti itulah kami limpahkan ya, kami tempatkan Yusuf di bumi, di ardi ya. Kalau di terjemahan depan mungkin di Mesir. Karena ini ayatnya fil ardi, di dalam bumi. Ya. Dia memilih atau menentukan daripadanya yang mana yang dia kehendaki. Kami berikan dengan rahmat kami siapa yang kami kehendaki dan tidak kami tinggalkan, letakkan atau alpakan kebalasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, karena Yusuf ini berbuat baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Jadi kalau dalam surat
55 surat Rahman ayat 60 itu kan al jazau ihsan ila ihsan kan begitu. Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka Yusuf mendapatkan kebaikan dan Allah itu memberikan rahmat siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak pada rahmat. Bukan misalnya pagi-pagi ini masih tidur, ini masih kerja, sudah kerja, ini sudah lari-lari, ini masih tidur, diberikan rahmat sama tidak mungkin. Jadi rahmatnya memang harus berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kausalitas. Berlaku di semesta ini adalah hukum kausalitas sebab akibat. Jadi akibat yang kita terima saat ini karena kita membuat sebab-sebab masa lampau. Tidak ada yang instan kan begitu. Nah, di tengah pusaran krisis pangan global yang waktu itu ya mengancam. Kalau sekarang ya mungkin kita perlu menengok kembali kisah fenomenal Nabi Yusuf ini kalau sekarang itu larang pangan misalnya gitu. Bayangkan sebuah negeri yang berubah dari jurang kelaparan menjadi lumbung pangan dunia hanya dalam 7 tahun. Bukan sekedar legenda tapi prototipe food estate pertama dalam sejarah peradaban yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, Yusuf membangun jaringan lumbung dengan sistem ventilasi canggih dan manajemen stok berbasis data. Sebuah konsep yang kini kita kenal sebagai integrated food estate. Jadi ya manajemennya luar biasa ya. Kalau di Indonesia itu kan Menteri Keuangan yang paling lama kan Bu Sri Mulyani, itu diakui. Tapi karena ya namanya manusia, ya kadang sudah baik, sok kurang baik gitu. Yang diatur masalah gitu. Seperti kita menurut saya ya dulu itu wah reformasi. Nah akhirnya reformasi belum tentu lebih baik dari yang lalu. Harusnya itu dalam kita mengelola negara itu seperti kita orang sholat. Ya, pemimpin itu ibaratnya imam batal ganti itu tidak mulai dari depan lagi meneruskan yang sudah dilakukan gitu, yang baik diteruskan. Harusnya seperti itu, filosofinya seperti itu, bukan rombak semua ganti apa itu. Akhirnya yang jadi kan seperti itu. Ya, apalagi kejadian di Nepal itu lebih ngeri lagi. Ya, tapi Indonesia mudah-mudahan baik-baik saja. Manajemen inovasi Nabi Yusuf dari penjara ke pusat kekuasaan. Kisahnya bukan sekadar dongeng moral tapi juga pelajaran manajemen inovasi yang mendalam yang masih sangat relevan dalam dunia modern. Saat Yusuf menafsirkan mimpi sang raja, ia tidak berhenti pada makna simbolik 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Ia melampaui batas-batas tafsir biasa dan masuk ke ranah solusi konkret. Ia melihat 7 tahun berkelimpahan sebagai kesempatan menata strategi, bukan untuk bersantai. Nah ini kalau kita secara pribadi ya, pas duwe duit, pas panen raya, pas anui, ojo dintek-entek gitu, gue jaga nih gitu ya. Gue jaga nih nek apa kekurangannya kan gitu. Biasanya kan ya ibu-ibu kadang ada yang apa itu hemat sekali, tapi kalau ada yang sukanya ke mall itu ya hati-hati juga. Jaga nih nek orang di duit kan begitu. Tapi bapak juga harus menyenangkan istri. Istrinya ingin ke mall ya diantar gitu aja, diantar tok. Ya kayak duit bareng. Maka Yusuf ini ya di sini kan penggerak perubahan, bukan simbolik perubahan. Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri ini, katanya dengan keyakinan. Pernyataan ini bukan ambisi pribadi, melainkan keberanian mengusulkan diri demi maslahat publik. Jadi mengusulkan demi maslahat publik, Pak. Bukan istilahnya ingin menjadi untuk dapat gaji yang banyak, itu bukan, tapi dia karena punya ilmunya untuk menyelamatkan publik. Ia menyebut 2 syarat kepemimpinan terpercaya
atau hafiz dan berilmu atau alim. Dalam dunia modern, dua hal ini bisa kita sebut sebagai integritas dan kompetensi. Dua fondasi penting dalam tata kelola organisasi, pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Ya, termasuk kita ya, mulai dari skup keluarga, RT, kemudian kelurahan dan sebagainya itu kalau berintegritas dan kompetensinya ada ya bagus manajemennya seperti Nabi Yusuf ini. Nah, Yusuf telah mengalami ya dikhianati saudaranya, difitnah ya, kesendirian, tapi tidak membuatnya pahit atau dendam. Nah, luar biasa di sini, Pak. Jadi saudaranya dulu yang masukkan sumur ya penuh pengkhianatan, tapi Yusuf ini tidak dendam. Bahkan ketika saudara-saudara datang meminta bantuan, ia tidak hanya memberi makanan tapi juga pengampunan. Luar biasa ini. Kecerdasan emosional ini membuat Yusuf bukan sekadar pemimpin yang cerdas tapi juga penyembuh luka kolektif. Ia tidak hanya mengatur pangan tapi juga memulihkan hubungan. Ia tidak hanya merancang kebijakan tapi juga merangkul manusia. Disinilah inovasi Nabi Yusuf paling menyentuh, menciptakan harapan dalam sistem dan menciptakan kasih dalam kekuasaan. Luar biasa ya. Itu tadi kita review. Sekarang kita masuk ke inti ya, reuni akbar. Ini gambar cuma sebagai pemanis ya. Dulu apa ini enggak tahu. Jadi ini untuk peraga Yusuf ketemu ayahnya, ibunya dan saudara-saudaranya. Di sini maka reuni akbar. Ya, kalau dulu reuni akbar dalam Al-Qur'an memang bagus, Pak. Tapi kalau sekarang itu kadang ada dampak yang negatif gitu kan. Suami sakit-sakitan, istrinya reunian. Wah, malah nyepet ke bareng istrinya suaminya meninggal terus lagi setengah tahun rongannya lah Pak Matisnya cerdas. Terus kalingan cerita dari Cina itu kan, walinge ini yang meninggal malah istrinya. Pesan istrinya, Pak kamu boleh nikah lagi nanti kalau kuburan saya sudah kering. Lah kebetulan di kubur itu musim hujan. Terus kering, arep kering gremes ya. Gremes ki nyang kuburan nggo nepasi kuburan ini enek wong liwat. Wah iki sayang banget karo istrine. Padahal karepe kuburane ben kering sesuk dadi manten. Maksudnya begitu. Ya ini cerita lama. Sekarang masuk ya reuni akbar ya. Tapi kalau di sini nggak ada yang reunian terus cinta bersemi, nggak ada. Nek sana mbuh, nek sing melu ngaji kan mboten enten to Pak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Idhabu bi komisi ada, tapi tutup akhirnya tadi ya. Ya, waktuni bi ahlikum ajmain itu. Jadi dan bawalah keluargamu semua kepadaku. Nah, tadi kan dibawa ya. Kalimat ini diucapkan Nabi Yusuf ya setelah puluhan tahun berpisah pahit bukan sekedar pesan. Ini adalah undangan reuni akbar yang penuh getar rindu dan harapan. Seorang penguasa Mesir yang tak lain adalah anak yang hilang memanggil seluruh keluarganya Bani Israel untuk berkumpul di tanah kemakmuran. Undangan ini menjadi puncak dari drama keluarga. Karena apa? Ya ada pengkhianatan, kehilangan, kesedihan, tadi yang membuta dan akhirnya rekonsiliasi yang diwarnai mukjizat. Jadi reuni akbarnya luar biasa. Reuni yang dipicu undangan Yusuf ini adalah momen penyembuhan multidimensi yang menggetarkan jiwa sebagaimana tergambar jelas dalam kelanjutan
yaitu ayat 94 sampai 100 ya, nanti baca sendiri ya. Jadi reuni ini adalah klimaks emosional bagi semua. Jadi kita bisa bayangkan keharuan ya Nabi Yakub yang telah bisa melihat akhirnya memeluk erat Yusuf, anak kesayangannya yang hilang puluhan tahun lalu. Tangis bahagia, syukur dan kelegaan yang tak terperi pasti membanjiri ruang pertemuan. Ini juga momen penyembuhan ya, kebutaan hati. Jadi ada penyembuhan kebutaan hati saudara-saudara Yusuf. Reuni menjadi panggung pengakuan dosa dan penyesalan yang tulus, dan Yusuf dengan kemuliaan hatinya tidak hanya memaafkan pada hari ini, tak ada cercaan pada kalian. Jadi bukan hanya memaafkan tapi juga tidak ada cercaan ya. Bilang sama saudaranya itu, saya tidak akan ngundoh-mondoh, nek cara Jawa gitu ya. Tidak akan mencerca, tidak akan ngelek-elek kamu disik gini. Dan kalau kita kan kadang masih ingat sejarah buruk-buruk tentang orang lain, Pak. Harusnya ya kita memaafkan ya sudah ya. Itulah. Maka dalam Islam ini kalau sudah memaafkan itu memang luar biasa. Reuni mengukuhkan rekonsiliasi di hadapan ayah. Jadi ayahnya ini senang sekali menyembuhkan luka lama dan memulihkan kepercayaan atau trust yang hancur, sebuah proses esensial dalam psikologi keluarga untuk memperbaiki ikatan. Mereka semua menunjukkan penghormatan dan ketundukan kepada Yusuf atas izin Allah. Jadi hormat kepada Yusuf semua. Menggenapi mimpinya secara simbolis, dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepadanya pada Yusuf, dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu." Ya. Kemarin dalam awal-awal kita mengaji ini kan Yusuf ini mimpi ya. Mimpi bilang sama ayahnya. Ya. Kalau matahari, bulan dan juga kaukab itu bersujud kepada Yusuf. Nah, tapi ayahnya pesan, jangan bilang-bilang kepada saudaramu. Nah, inilah kejadiannya, ternyata seperti ini. Peristiwa reuni adalah gambaran sempurna dinamika psikologi keluarga yang kompleks dan penuh haru. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu di sini kan reuninya lebaran ya. Jadi lebaran ngumpul dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita lanjutkan, trauma dan resiliensi keluarga ini mengalami trauma berat, kehilangan anak kesayangan ya, tapi akhirnya bisa reuni akbar, kemudian bisa ketemu, dan reuni dari Bani Israel ini yang tadinya mungkin di kampung kembali bisa pindah mendekati Nabi Yusuf ke Mesir di bawah lindungan Yusuf ya, menandai pemulihan kohesi dan fungsi keluarga. Mereka beralih dari disfungsi dan kemelaratan ke struktur baru yang stabil. Ya. Jadi tadinya kan ya karena ayahnya sudah tua, saudara-saudara Yusuf ini juga ya nakal-nakal dan juga musim paceklik dan sebagainya, kita bisa melihat sendiri. Kemudian dengan Yusuf sebagai figur pemersatu dan penopang. Jadi undangan reuni akbar Bani Israel di Mesir jauh melampaui batas sejarah. Ia adalah simbol harapan abadi bagi setiap keluarga yang retak, setiap hati yang terluka oleh perpisahan atau pengkhianatan. Jadi intinya dari topik reuni akbar ini kita bisa mengambil pelajaran ya. Yang satu ya, itu bisa menggembirakan orang tua Yusuf ini. Yang kedua, memaafkan saudaranya ya. Memaafkan saudaranya dan juga tidak mencerca. Lantas kalau sudah orang tua ridho, kemudian si Yusuf ini memaafkan saudara-saudaranya, itu selesai. Berbeda kalau Yusuf ini masih dendam,
akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ayahnya juga masih gusar. Kalau panjenengan punya anak panjenengan ora rukun, itu kan orang tua tahu kan ya gelisah Pak. Tapi kalau anak rukun ya masih adine iso rukun ya, foto bareng, yang guyu bareng, makan bersama ya, dan lain-lain ya, itu akan orang tua itu akan senang. Jadi kan saya analogikan orang tua itu memang ya mbuh kaya ngopo jenenge anak putu ki mesti ijih mikir. Mbok Mbah Sabto ki ya ijih mikir gitu, Mbah. Mikir. Putune ngene ya isone napa? Nek wis ra iso mbantu finansial kan doa to, Pak. Doa anak putuku ki ya kalau Qurannya ya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun itu surat Furqan ayat 74. Juga surat Ibrahim itu ada Robbi ja'alni minas sholihin, jadikanlah anak-anak keturunan saya ini orang yang soleh. Kemudian apa itu Robbi habli minas sholah, supaya anak-anak kita menegakkan sholat dan lain sebagainya. Banyak. Jadi semoga kita ada kisah reuni akbar ini menjadikan kita ini sebagai orang yang mudah memaafkan dan juga selalu berbakti pada orang tua. Kemudian kalau ada ujian ya, seperti Yusuf ya, proses seperti itu. Jadi semuanya itu adalah kadang melalui proses. Jadi kalau ada orang rumahnya masih mawut-mawut karena direnovasi, itu jangan mengatakan wah rumahnya si A itu jelek, jangan, karena renovasi. Kalau masih ada orang mungkin belum bahagia ya, kita tidak usah menghakimi, tidak usah menjustifikasi, karena itu proses. Mungkin suatu saat akan indah pada waktunya. Walaupun tiap orang itu istilahnya ngunduh uang pakarti, atau secara hukum agama adalah mingkuli syai'in sababa, tiap-tiap sesuatu itu adalah dari sesuatu itu adalah maksudnya dari tiap-tiap sesuatu adalah kausalitas atau sebab akibat. Fa'at ba'as sababa, maka ikutilah sebab akibat itu atau kausalitas itu. Jadi kita ingin akibat yang baik, kita harus selalu berbuat baik. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tema tentang reuni ya, akbar. Kemudian bisa nanti kita lanjutkan yang lain. Semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala, keluarga kita yang endingnya bisa bahagia seperti keluarga Yakub. Nasrun minallahi fa qarib ya. Yahdi lahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya serta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.